Puji nama Tuhan, Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat datang kembali berbakti di dalam rumah Tuhan. Kita mau sama-sama kembali menyembah nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang untuk kita boleh semua bangkit berdiri. Kita mau masuk hadirat Tuhan, menyembah nama Tuhan. Kita nyatakan pujian kita, penolong yang selalu setia. Karena Tuhan itu adalah penolong yang selalu setia di dalam setiap kehidupan kita, yang membuat kita untuk selalu tetap bersama, melewati segala kita, melewati segala perkara yang kita. Saya tidak percaya bahwa bertolong Tuhan tidak akan
Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan. Berterima kasih kepada Bapa atas segala anugerah penyertaan, kasih, kebaikan, pertolongan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila saat pagi hari ini kami boleh ada saat pagi hari ini Tuhan, bukan karena kuasa dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih anugerah daripada-Mu semata ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama hadir untuk sebentar kami memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bukan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Allah ya Tuhan Yesus yang menyertai memberkati ibadah yang kami kerjakan pada saat pagi hari ini Bapa. Kami percaya ibadah kami pada saat pagi hari ini bukan ibadah yang rutinitas saja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ibadah kami pada saat pagi hari ini akan menyenangkan hati Tuhan, dan kami juga akan pulang membawa berkas-berkas dengan penuh sukacita dan sejahtera yang daripada-Mu Tuhan, dan kesembuhan bagi kami yang saat itu sedang sakit Tuhan Bapa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Kami percaya Kau yang mengetahui mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka rasakan Tuhan, perkara apapun yang mereka rasakan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami percaya segala perkara akan dapat kami tanggung hanya di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan, dan di dalam Engkau Tuhan kami akan menang Tuhan, di dalam Engkau Tuhan kami akan sembuh, bahkan di dalam Engkau kami akan pulih dari segala keterpurukan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati Tuhan kami para pelayan-pelayan di tempat ini, pakai kami lebih lagi Tuhan untuk Tuhan Yesus menjadi pelayan-Mu yang setia, melayani, mengikuti Engkau Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Karena itulah rinduan kami Tuhan. Kami rindu senantiasa hidup kami dapat melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Kami serahkan Bapa ibadah kami pada saat pagi hari ini, dan kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada amin pada pagi ini. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada pada hari ini adalah penuh dengan sukacita dan penuh dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan dengan pujian kita besarkan nama Tuhan. Kita mau sama-sama membesarkan nama Tuhan.
Sampai selama-lamanya Dia akan tetap setia menolong kehidupan kita. Amin. Kita akan naikkan pujian lagi dengan kasih yang begitu besar. Untuk kita hanya untuk Tuhan. Amin. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak dan Ibu saudara yang menyaksikan pemurahan Tuhan. Saya sudah untuk maju ke depan. Ada? Kalau ada nanti dapat door prize. Ada ya? Yang mau tahu siapa sih? Oh, kalian mau tahu? Enggak. Kalau tidak ada, saya undang pujian dari kaum pria. Yang merasa pria, saya undang ke depan untuk pujian Tuhan. Hanya 2 orang yang pria ya.
Puji nama Tuhan. Kau pria mulia hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita. Jangan lelah.
kita akan menyiapkan hati kita, pendengar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyembah Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Aku mau mencintai Yesus selamanya. Kita mau mencintai Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Saya mau mencintai Engkau Yesus. Karena Kau selalu
Ya Allah, Yesus. Semoga bersyukur berkali-kali kehadiran Bapa. Dimana pekerjaanmu di dalam Tuhan Bapa Yesus. Masa ini Bapa, kami harus berkumpul di dalam dan menjaga kebenaran dan Yesus Kristus. Bapa, hanya kepadamu kami berserahkan yang Bapa Yesus Kristus. Dimana Engkau selalu ada dalam kami, selalu ada dalam kehidupan kami, Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur semuanya atas berkat yang Kau berikan bagi kami. Sekalipun Bapa, terkadang kami menjalani kehidupan ini Bapa, dari banyak yang kami hadapi, sedangkan membuat kami lumpuh tak mampu untuk menjalani Bapa. Tapi Engkau selalu ada, Engkau selalu menguatkan hati dan pikiran kami, hingga kami boleh melalui semua perubahan yang kami hadapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Begitu juga dengan saudara-saudara kami Bapa, belum dapat hadir hari ini Yesus Kristus. Di mana kalau mereka apabila mereka dalam sakit penyakit Bapa, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sebut ya Bapa, Engkau sembuhkan, Engkau angkat penyakit yang ada dalam hidupnya Bapa. Amin. Haleluya, haleluya. Apabila mereka dalam pemalasan Bapa, kami yakin dan percaya. Kurangkan hati-hati dan pikiran mereka Bapa, agar kiranya kami ke depan Bapa, mereka dapat hadir dan dapat berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan Bapa. Begitu juga dengan Bapa yang akan memberikan kami firman Yesus. Buka hati kami Bapa, agar kiranya firman itu menjadi jalan dalam hidup kami Bapa Yesus Kristus, karena Engkau akan baik. Kami selalu setia dalam hidup kami Bapa. Berkati hamba-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Begitu juga dengan setiap kami ya Bapa, yang memberi kepadamu Bapa kesediaan hidup ini. Kami yakin Yesus Kristus berkat melimpah bagi kami yang memberi kepada Bapa Yesus Kristus. Begitu juga dengan dosa-dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan Engkau berkenan untuk berkati dan terimalah doa kami Bapa melalui nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Haleluya. Sholat minggu. Super nggak sholat minggu? Dia kalau datang tuh kayak pendeta. Soalnya dia duduk di sini ya. Udah bawa Alkitab. Cuma dia loh kayaknya yang pakai Alkitab. Ya, kamu masih pakai Alkitab kan? Siapa di sini yang bawa Alkitab pakai ini? Gak ada kan? Semuanya malah pakai HP. Apalagi Revi. Ya, cuma dia yang bawa Alkitab luar biasa ini. Pantekosta heran lah. Puji Tuhan. Walaupun banyak yang sakit, banyak yang bepergian, tetapi Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini dicatat oleh sama malaikat. Ya. Minggu ke-2 bulan Desember tahun 2025 dicatat sama malaikat. Yang hadir, Tuhan nih yang hadir. Nama-nama saudara ada. Ya, puji Tuhan. Ada semangat? Jangan tegang. Kalau saudara tegang, saya lebih tegang. Coba kasih senyum sedikit sama teman kiri kanan, ke belakang, atas bawah. Puji Tuhan ya. Apa? Sudah dari semuanya? Apa tuh? Minta yang banyak beli. Bawa sekalian tasnya. Oh bawa HP. Emang sekolah itu pakai HP enggak? Hari ini kita mau belajar tentang servis bintang 5. Loh, kok Ibu Fitri? Perubahannya terjadi di hari Sabtu, jadi tidak sempat lagi ganti kantor ya. Jangan
protes ya, yang mereka protes. Memang ini mendadak, nggak tahu sih kalau sakitnya mendadak, pokoknya mendadak berubah ya. Tadinya bukan buka sini jadi buka sini ya. Tentu pembicaranya nggak berubah. Saudara kalau berubah semua bingung. Udah nih mau sih. Ini udah siap deh. Apa si Aris kok tumben sih datang. Saya biasanya minggu pertama aja puji Tuhan ya, ada bersama dengan kita. Servis bintang 5 oven. Kalau dengar servis bintang 5 ingat apa? Apa? Pelayanan terbaik. Biasanya kita dengar tentang servis bintang 5 untuk apa? Hotel ya. Si Elisco pernah nginep di hotel bintang 5? Sering banget tuh. Kok tante Mama lebih tahu? Kayaknya tante Mama suka ngikutin dong kalau Cici pergi. Kalau kita di hotel bintang 7 ya Bu ya. Habis keluar hotel pusing gitu. Orang mah habis keluar hotel happy ya. Senyum gembira, kita habis keluar hotel pusing gitu. Tadi habis berapa? Ya jadinya hotel bintang 7. Masih ada nggak sih bintang 7? Obat ya? Masih ada ya? Nah, jujur ya saudara, Bunda Roni lebih senang dilayani atau melayani? Dilayani ya, jujur ya, kita sebagai manusia lebih senang dilayani ya, kayak raja dan ratu. Ambilin minum, ambilin makan, senang banget ya. Nah, kalau kita pernah mendengar istilah bintang 5, biasanya di hotel-hotel ya, Bapak-Ibu Saudara, disebut bintang 5, pasti ada standarisasinya ya. Karena pelayanannya baik, itu kan ada standarnya kan. Di pintu harus ada yang selamat pagi, selamat datang di hotel ini, selamat malam, selamat datang di hotel ini, gitu. Ya, coba hotel kelas bintang 1, nggak ada yang nyambut. Yang nyambut itu tukang dagang, tukang cilok di depan ya, bener ya? Saudara kalau nginep di losmen, nggak ada yang nyambut saudara. Bahkan di resepsionis itu kadang nggak ada orangnya, beneran, ya kan? Nggak ada orangnya. Kita mau daftar gimana? Misalnya kan, mau check in gitu kan, nggak ada. Kayak sama datang Doni itu nggak ada. Ya, Doni, kenapa Doni? Berapa? Nah, ada seorang hamba Tuhan, saudara, dia pernah nginep di sebuah hotel, ya, katakanlah hotel bintang 5 ya di Bandung. Dia nginep di tahun berapa, baru nginep lagi beberapa tahun kemudian. Saudara tahu apa yang terjadi gitu? Pas turun dari mobil, dia udah disambut. Selamat datang Bapak, udah tahu namanya. Misalnya Bapak siapa ya? Oh, Bapak Marbun ya. Nah, saya kasih contoh ya. Ini anggap saja hamba Tuhannya Bapak Marbun. Amin, Tante Devi. Siap suaminya jadi hamba Tuhan? Berkeliling dunia menginjil? Siap, benar ya. Dicatat loh sama malaikat. Nanti tahun sekian Bapak masuk sekolah kitab. Misalnya Bapak Marbun nginep di hotel di Bandung, sudah lama baru check in lagi. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh hotel ini? Dari mulai turun dari mobil, masuk ke pintu, selamat datang Bapak Marbun, selamat datang, silakan masuk Pak. Pas check in di resepsi, selamat datang kembali Bapak, sampai tahu loh namanya. Ketika dia masuk kamar, saudara, itu di kaca apa sih, kaca di kamar mandinya itu ada tulisan Welcome home Bapak Marbun. Bayangin, ada kue-kue, snack-snack, sampai dia video, keren banget ya. Itu pelayanan kualitas hotel bintang 5. Saudara dilayani sebagai ratu dan raja. Coba di losmen, ada tulisannya, yang ada coret-coret di dinding, kasurnya masih berantakan. Enggak juga sih. Tapi akan berbeda pelayanannya ya. Servis bintang 5 sama servis bintang 1, bintang 2 itu berbeda. Nah, servis yang berkualitas akan membuat kita kembali lagi ke tempat itu, benar nggak? Ya. Misalnya kita udah merasa pelayanannya bagus, orang-orangnya ramah, itunya bersih, pasti kita ketika nanti nginep lagi
ke daerah itu, pasti kita akan cari hotel itu, betul nggak? Ya, apalagi orang Indonesia yang satu, kalau mau makan di tempat itu terus sampai Tuhan Yesus datang. Kayak opa kalau ke Subang nggak pernah ke tempat lain, terus sampai kita belum makan gurame asam manis, pasti pesannya gurame asam manis sama mie goreng, udah itu aja. Sampai bener, bukannya kita nggak menghargai ya, karena menunya itu yang dipesan tuh itu gitu loh ya. Nah, servis yang berkualitas akan membuat orang itu balik lagi ya. Misalnya CLSCO, ya siapa yang punya toko? Bapak Yanto, terus siapa lagi yang punya toko ya? Bapak Jimmy, toko apa Pak? Oh lupa. Ya, Tante Ian ya. Kalau servis kita bagus, itu konsumen pasti balik lagi. Walaupun mungkin kita agak mahal, tapi kita jual pelayanan. Nggak apa-apa agak mahal, tapi kalau beli di sini ramah banget. Pegawai ini saya dikasih minum, walaupun cuma air mineral yang 500, itu bisa membawa balik lagi loh saudara. Karena pelayanan, saudara punya toko, punya usaha, melayani dengan pelayanan servis bintang 5. Walaupun yang kita jual sederhana, tapi pelayanan kita itu berstandar servis bintang 5. Ramah, nggak judes, nggak ada kan orang jualan gini. Berapa Anji? 5.000. Itu saya kalau beli langsung keselak. Nggak boleh kurang. Nggak bisa. Kalau itu caranya cuma lain tuh. Boro-boro mau beli, boro-boro mau balik lagi, bener nggak? Kalau pelayanannya kayak gitu, ya bener nggak? Antara ini bener gituin. Kalau ke Cirebon yang jualan galak banget, boro-boro mau beli, balik lagi juga pasti enggak ya. Nah, sama ada beberapa rumah sakit yang standarnya standar bintang 5 ya di kota-kota besar. Itu kita kalau masuk ke rumah sakit itu udah ada grand piano dengan pemain pianonya pakai jazz. Itu yang sakit langsung sembuh. Belum ketemu dokter, yang sakit bisa langsung sembuh. Kenapa? Pelayanannya, bener nggak? Kita tuh kayak senang, padahal belum ketemu dokter masih antri. Kemudian ada juga jasa pengukuran yang berkelas servis bintang 5. Itu petinya bisa naik turun sendiri loh, bukan yang matinya ya, bukan. Jadi saking modernnya ya, ada harga, ada kualitas, ada harga kan. Nah itu kalau standar-standar yang bintang 5 itu peti bisa, kalau kita kan ayo turun, naik, gitu nggak? Kalau di kuburan itu kan, karena yang potong orang-orang, nah ini enggak, udah pakai mesin, naik turun sendiri, turun naik, jangan sampai bangun ya. Yang di dalam petinya bahaya. Nah itu karena mereka juga mempunyai standar servis bintang 5. Ya tentunya kita bayarnya mahal, ada harga, ada kualitas ya. Tapi terlepas dari semua servis bintang 5 yang terjadi di dunia ini, ujung-ujungnya hanya bersifat sementara. Maria ya, Maria kalau makan di hotel bintang 5, pesan apa? Wagyu. Oh apa wagyu? Tanya masih Elis. Apalagi di hotel bintang 5 menunya Tante Elis. Apa lagi? Asyusya. Nah, itu yang kita makan, misalnya habis Rizka makan di hotel bintang 5 habis 50 juta. Itu ya Riz, pernah nggak makan di hotel bintang 5 Rizka habis 50 juta? Feby pernah kan Riz? Ya mereka berantem. Itu ujung-ujungnya larinya kemana? Makanan yang kita makan. Ya kan? Saya cuma gitu loh, saudara berlawa. Ya kan? Semua makanan mahal sekalipun yang berkelas. Om Argun misalnya diundang pelayanan di Timur Timur, buat nginep di hotel bintang 5, makanannya yang apa tadi Cak? Agafio, terus Shashira Bachio, apa lagi? Sampai kita nggak ngerti
hotel. Larinya kemana? Bahasa Batamnya Jawa apa? Karena di sini banyak orang Batak. Apa tante ini? Oh, ke Sipiteng. Larinya ke Sipiteng. Benar nggak? Ferdi tadi yang 50 juta tadi tuh cuma larinya dari Sipiteng. Hilang. Benar nggak? Kita berobat di rumah sakit yang ada brandnya, sembuh. Ya udah, benar. Kenapa untuk yang kekal, misalnya di gereja ini, mau nggak kita kasih servis pelayanan bintang 5? Nantinya kalau gerejanya semakin besar, jemaatnya 2.000. Asyarnya bayangin coba, saudara jadi asyar di depan, jemaat yang datang 2.000. Selamat datang di gereja mana? Selamat datang di gereja mana? Selamat 2.000 kali. Ya, ini sampai begini. Menurut saya, bayangin, ya kita sekarang masih sekitar puluhan ya, sama datanya masih terjangkau 2.000, misalnya jemaatnya nanti di sini, amin. 2.000, selamat datang, itu yang 2.000 nih, selamat datang. Saking pegel loh, 2.000 ya. Nah, saudara waktu menikah lah, itu biasanya ratusan ya. Gimana coba? Salaman sama ratusan orang. Terima kasih. Kamu udah gede ya, udah nikah, dicubit pipinya. Itu saudara, bukan malamnya bukan bulan madu kan? Tepar. Sampai. Nah, gimana dalam kondisi seperti itu? Gereja bisa memberikan servis bintang 5. Saudara tahu? Saudara bisa duduk tenang di sini. Itu ada guru-guru sekolah minggu yang menjaga anak-anak saudara. Mereka nggak dibayar loh, beneran. Beneran yang mau bayarnya nggak dibayar. Itu yang cuci piring, nyiapin makanan untuk anak-anak saudara. Nih kepala dapurnya dibayar berapa? I don't have money. Nggak dibayar. Kok kalau istilah bahasa Jermannya sudah volunteer. Suka deh. Tapi mereka kasih servis bintang 5 loh untuk menjaga anak-anak saudara. Ya, apalagi sekumbar itu dari satu ke satu dijaga dengan baik. Servis bintang 5 versi GPDI Malang. Saudara yang jadi single, jadi WA di sini, latihan malam minggu, kadang hujan, kadang panas, macet, nggak ada ojek. Dibayar nggak? Single. Bayar nggak? Kupon? Oh, kupon dulu. Tahun depan single ya. Dibayar nggak? Jangan nangis dong. Tapi mereka servisnya bintang 5 loh. Suaranya menggelegar. Saudara diberkati dengan presiden worship tadi. Ada yang nangis, ada yang bersuka cita. Servis bintang 5 versi GPDI Malang. Jangan nangis di sini. Ya, doain Om tahun depan duduk lagi di sebelah kanan. Biar saya ada bahan khotbah. Ya, yang hilang tahun ini doakan tahun depan kembali dalam rumah tangga. Saudara kasih servis bintang 5 enggak? Ke suami, ke istri, ke anak. Istri-istri di sini walaupun cuma makan oseng tempe, masaknya dengan servis bintang 5, ditata. Itu tempe plating ya, namanya apa? Plating. Oh, walaupun cuma orek tempe, kalau sudah di plating itu kayak masakan di hotel bintang 5, dikasih daun-daun sedikit. Ini daun apa makan aja dong. Ya kan? Di hotel-hotel ada makanan cuma apa ya? Dibikin garis, dibikin apa? Padahal cuma dimsum misalnya kan, dimsum dibikin ini, ada ini. Bisa 40.000 loh. Padahal kalau beli di mamang-mamang cuma 10.000. Benar nggak? Ibu-ibu kreatif dong. Jadi istri yang melayani dengan servis bintang 5. Walaupun mungkin keadaannya yang nggak mahal makanannya yang dimasak, tapi kita kasih ke suami, ke anak-anak servis bintang 5. Baju anak-anak disiapin, baju suami disiapin,
semuanya servis bintang 5. Kok tante Mary senyum? Suami-suami sudah nggak memberikan servis bintang 5? Sebelum istri minta uang, transfer dulu. Omar pun langsung boro-boro. Belum ditransfer 10 hari sebelum waktunya sudah ditagih. Anak-anak sama orang tua kasih servis bintang 5. Mama mau minum, mama batuk ya, diambilin minum ya. Pernah nggak kalian gitu sama orang tua? Kurang ajar. Kasih servis bintang 5. Mama mau dibeliin apa pulang sekolah tuh di sekolah saya ada cilok, ada cimol, ada cilor, ada lagi cilung. Mama mau dibeliin apa? Batagor aja deh nak. Mahal lah batagor, cilok aja ya. Ya, belum ayat ya. Nanti sangka Bapak Ibu Saudara agak sumeng di sini. Belum dikasih ayat. Oke, ayat pertama. 1 Korintus 6 ayat 19. Ya. Jadi anak-anak sekolah nih yang melayani dengan servis vitamin. Jadi kalian bisa nanya di sekolah. Ya, boro-boro mau bully kalian, belum dibully udah kasihan. Amin. Yang baru panjat gunung gimana? Ada gunung apa? Gunung apa yang kamu panjat mana? Papan? Papan Dayan. Ada apa di sana? Ada nasi goreng nggak? Ada. Oh, luar biasa. Kamu sampai ke sana? Luar biasa. Tante belum sampai gunung apa, dia sudah sampai Papan Dayan. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu, untuk saya dan saudara, bahwa tubuh saya dan saudara adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam, sadari, dalam tubuh saudara ada Roh Kudus. Sering disapa nggak Roh Kudusnya? Pagi-pagi, selamat pagi Roh. Di dalam loh, dia di dalam, nggak di sebelah, nggak di samping, enggak. Di dalam. Kita itu bait Roh, tempat Roh Kudus berkata. Suka diajak ngobrol nggak? Suka nanya nggak ke Roh Kudus? Roh Kudus, saya mau ambil keputusan ini gimana ya? Roh Kudus, anak saya harus diginiin. Pernah nggak nanya gitu? Apa Roh Kudusnya dicuekin aja? Sampai ketiduran terus? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Maria, kamu bukan milik kamu sendiri. Jangan bilangin, Pak, ini badan saya. Pak, ini punya saya. Saya mau begini, begitu, urusan saya. Enggak. Ayat ini mengatakan, saya dan saudara tidak punya hak atas diri kita sendiri. 20. Kenapa Lisa keinginan? Sama jadi serimut. Kenapa saya dan saudara tidak berhak atas diri kita? Sebab saya dan saudara telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar di atas kayu salib. Jadi kalau bilang, suka-suka saya mau begini, begitu, ini kan badan saya, ini kan ini saya. Saudara tidak punya hak. Karena saudara dan saya sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, udah utang dan kredit. Lunas di atas kayu salib. Oleh sebab itu, apa yang harus saya lakukan dan saudara? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan perkataanmu. Muliakanlah Allah dengan pikiranmu. Muliakanlah Allah dengan tangan kita, kaki kita. Semuanya ini sudah dibeli dan sudah lunas dibayar. Tuhan bilang, muliakanlah Dia dengan tubuh. Amin. Jadi kita datang ke
gereja untuk nyambut siapa pagi ini? Tuhan Yesus kan? Kenapa suka ngomel sendiri? WL-nya, nyanyinya dulu. Bahasa Inggris semua, saya kan gak bisa Inggris. WL-nya dulu, bahasa Jawa semua. Saya kan bisa Inggris. Saya berbuat di luar negeri. Masih panas. Yang kita sambut waktu ibadah itu Tuhan Yesus Kristus, bukan saudara. Panas. Dingin. Yang kita kecilin lama dingin. Tapi kadang kita kayak mau dilayani. Padahal kalau kita datang ibadah ke gereja tiap minggu, tiap Rabu, tiap Sabtu anak-anak muda, kita itu menyambut Raja di atas ciam penyembahan bintang 5. Berikan senyum kepada teman seiman kita, senyum bintang 5. Berikan pelayanan, mau main musik, megang LCD, nyuci piring di dapur, guru sekolah minggu, main apa lagi? Kamu main apa? Kenapa kamu nggak main apa-apa? Kenapa terus sih? Calon bapak pendeta berarti ada 2 ya? Bukan sama bapak Marco di calon pendeta akan datang. Ya, berikan pelayanan bintang 5. Kita kasih persembahan, walaupun mungkin cuma 100.000, 200.000. Berikan dengan hati bintang 5. Saudara kalau masih persembahan, walaupun itu 10 juta, tapi kalau masih Tuhan, berkati saya ya. Kalau saya menjadi berkati, bulan depan saya masih ada perbuatan. Nggak berkah orang itu bilang, benar? Tapi kalau saudara cuma kasih 100.000, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, saya memberi ini dengan ucapan syukur. Berkah yang mana? 10 juta atau 100.000? 100.000 ya, mulai besok. Ya, berikan hati bintang 5 sama Tuhan. Amin. Salaman itu jangan senyum, senyumnya yang manis. Sampai keselak. Senyumnya yang manis. Jangan coba salaman bahasa basi. Tahu gak sih salaman bahasa basi? Gak niat gitu. Senyum. Apa kabar? Aduh udah lama gak dengerin. Gimana? Gitu. Amin. Opung udah mulai ngantuk. Coba saling tepuk di belakang. Saya tahu kalau udah 15 menit itu daya konsentrasinya sudah mulai hilang. Makanya saya juga berteriak. Ya, sampai terus. Ya, belajar untuk memberikan pelayanan. Nah, pertanyaannya, saya harus belajar dari siapa kan? Jangan belajar dari Google. AI itu cuma tambahan, ya. Itu cuma informasi. Pelajaran utama yang saudara harus belajar pelayanan bintang 5 itu perolehlah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh. Yang pertama kita belajar dari Bapa dulu. Bapa itu di Kejadian ya, dia menciptakan. Jadilah ini, jadilah itu. Dia ciptakan, dia sediakan daratan. Hingga saudara nggak tinggal di laut. Saudara bisa bayangkan kalau kita tinggal di laut, rumahnya ngambang terus. Saudara merasa tumpah terus, apa? Goyang terus, benar nggak? Saudara kalau rumahnya di laut, bisa aja nggak? Enggak kan? Makanya ya, Tuhan ciptakan laut, daratan. Terus dia ciptakan dan dia sediakan lautan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang suka mancing, suka surfing, suka apa lagi? Snorkeling, semua yang ini. Diving, apa lagi? Swimming, semuanya ini pokoknya. Underlaying. Saudara yang senang swimming, berenang, mancing, di dasar laut tuh diving, snorkeling, bisa. Benar nggak? Bosan nih di darat, bosan. Saya nggak kayak Lisa manjat-manjat gunung, saya mau di laut.
Ya, Tuhan sediakan dan ciptakan laut. Tuhan juga ciptakan hewan. Saudara yang suka ayam bisa makan ayam. Saudara yang suka babi bisa makan babi. Makan apa lagi? Rusa, harimau, ya, singa, ya. Dia ciptakan itu. Standar pelayanannya Bapa di surga apa? Coba buka. Kejadian 1 ayat 31 bagian A saja. Ini yang harus kita pelajari dari Bapa di surga. Dia sudah ciptakan semuanya. Dia sudah sediakan buat saya dan saudara. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi saudara kalau mau melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak, pelayanan di gereja, pelayanan di tempat usaha, standarnya apa? Sungguh amat baik. Rizka jadi anak sungguh amat baik. Ya. Kufen jadi anak sungguh amat baik. Ya. Kita jadi orang tua standarnya apa? Sungguh amat baik. Ini standar bintang 5-nya Bapa di surga. Kemudian selain segala sesuatunya harus sungguh amat baik, standar kedua dari Bapa di surga Kejadian 2 ayat 1. Segala sesuatu harus diselesaikan. Jangan setengah-setengah. Jangan seperempat-seperempat. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala selesai. Pada kamu mana? Mana? Nah, segala sesuatu harus selesai. Saudara masa harus selesai. Giliran keasinan saudara tinggal. Ya, segala sesuatu harus selesai. Cari uang selesai sampai akhir. Amin. Nah, Allah itu sudah menciptakan kita serupa dan segambar. Serupa dan segambar. Jadi saudara nggak ada alasan, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini. Kita tuh diciptakan dengan DNA serupa dan segambar dengan Bapa di surga. Jangan minder, jangan rendah diri. Enggak, kita tuh serupa dan segambar. Kalau Bapa di surga melayani dengan standar bintang 5, kita pasti bisa. Amin. Yang kedua, kita belajar dari Yesus. Yesus adalah penyelamat terbaik di dunia ini. Dia menyelamatkan. Yohanes 3:16. Gak usah buka. Siapa yang apa? Yohanes 3:16. Yang apa boleh maju ke depan. Dapat es krim dari tante Wawan. Ada yang apa? Angkat tangan maju ke depan. Udah gak usah kerimunan di kursi. Maju aja satu orang. Kuven apa? Ya ampun, ini ayat itu loh saudara. Aca, Maria, Rizka, Bapak Jimmy apa? Bapak Yanto apa? Tante Lilis? Kalau apa nanti saya di situ. Apa enggak? Saya di situ aja. Coba, dengar ya. Enggak off dulu. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, makanya memperbankan putranya yang tunggal. Terus supaya sampai selesai. SPP-nya setengah atau apa? Oh, tepuk tangan begitu juga dari anak muda di sini. Cuma kerja mandi kursi. Siapa lagi? Nggak mau anak muda sini, ayo. Kata apa udah siap dong kasih es krim. Ayo. Cari es krim atau mahal? Berdua boleh? Boleh, asal sama sini. Lumayan es krim. Ini satu lagi berarti ya. Marisa mau? Ketiga. Yang baru naik gunung. Ayo sama. Ngomong. Bareng. 1, 2, 3. Ya, tiga yang bagus. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak Tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Pokoknya pilih es krim yang paling mahal. Ini 11.000 baru. Nanti saya sebutin Tante. Coba tunjukin ayatnya. Nanti yang dapat Tante Lilis setengah. Ya, tiga full. Tante Lilis, Aca sama Maria ya. Gak apa-apa ya Tante ya. Om Syahida mau. Karena begitu besar kasih Allah akan saya dan saudara. Sehingga apa? Dia Yesus, Bapa mengaruniakan anaknya Yesus yang tunggal satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Saudara diselamatkan karena pengorbanan Yesus Kristus. Dia itu misinya cuma satu di dunia ini, menyelamatkan yang tergila, menyelamatkan yang sombong, menyelamatkan yang baik hati, semua dia mau selamatkan. Pokoknya misinya saya dan saudara harus selamat apapun harga yang dia harus bayar. Dan itu sudah dia buktikan di atas kayu. Itu teladan yang Yesus berikan. Apa sih teladan yang Yesus kasih buat kita selain menyelamatkan? Lukas 8 ayat 1. Lukas 8 ayat 1. Itu kan punya kemeja hitam. Itu punya kemeja hitam. Kenapa kemarin punya? Oh beda. Oh, itu ada. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan apa? Dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk apa? Gosip, untuk nyari barang mewah, untuk memberitakan Injil Kerajaan. Saudara keliling gak tiap hari? Keliling kan? Ada yang ngantar anak ke sekolah, ada yang kerja, benar gak? Ada yang ngantar les, ada yang pergi ke les. Saudara berkeliling. Kenapa enggak sesekali diselipi dengan bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Om Selamat berkeliling kan tiap hari. Ya Om, di tengah-tengah keliling itu bersaksi. Saudara kalau berani ngomongin orang, kenapa sekali-kali berani ngomongin Yesus? Berani nggak? Kita kan kalau ngomongin orang semangat kan. Kenapa nggak berani ngomongin Yesus? Aduh takut kajian. Ya kita juga kan ngomongin orang. Kadang ada harga yang harus dibayar kan? Kenapa nggak satu kali sesekali lah diselipin dalam ketika kita keliling bersaksi ngomongin Yesus? Berani sedikit. Gak apa-apa dibully, gak apa-apa. Demi Yesus saudara yang sudah mati di atas kayu, dia berkeliling loh. Yesus kita berkeliling, gak diem aja, gak mainan gadget. Dia berkeliling loh saudara. Keliling itu amat capek, banyak resiko yang harus dia tanggung. Tapi dia lakukan berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, mungkin dari pegunungan ke lembah-lembah. Dia berkeliling supaya apa? Setiap orang yang dia temui diselamatkan. Itu saja misinya. Saudara keliling tiap hari, punya misi menyelamatkan orang lain yang belum percaya. Amin. Kufur keliling besok. Amin. Semangat. Kufur di daerah tentang negara. Tante Lilis di daerah kebun buah. Tante siapa itu namanya? Lupa dong. Di Gabus ya tante ya. Mama Ken, Oma Ken. Kan suka jalan kan, suka keliling beli sayur, beli apa. Seringkali tentang kebaikan Tuhan. Teladan kedua, Markus 10 ayat 43 sampai 45. Yesus tadi berkeliling. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidak demikian di antara kamu barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. 4. Kamu kenapa dadak itu aja? Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah yang menjadi
melayani, jadi hamba. Karena anak manusia, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Yesus aja melayani. Nggak apa-apa kita sesekali melayani. Tapi tujuan dan misi kita untuk melayani. Melayani apa saja. Saya nggak bisa nyanyi, bisa salaman nyambut orang datang di depan. Saya nggak bisa salaman, masa sih? Emang ada yang nggak bisa salaman? Nggak mungkin. Saudara nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, saudara masih bisa selamat datang. Itu yang sakit langsung sembuh, saudara. Lihat senyuman saudara. Benar nggak? Jangan nyambut orang. Itu yang sehat jadi sakit hati. Ya, layani dong. Kayak kan Bapak di surga tadi apa? Menciptakan, menyediakan untuk saya dan saudara. Nah, Yesus anaknya, dia menjadi teladan apa? Dia berkeliling, melayani. Dia visinya, misinya menyelamatkan. Pokoknya setiap orang yang dia temui harus selamat. Saudara harus pegang prinsip itu juga. Teman saya yang belum kenal Tuhan harus kenal Tuhan. Teman saya yang belum kenal Tuhan, nasabah saya mau dia diselamatkan. Amin. Yang ketiga, kita mau belajar dari Roh. Tadi dari Bapak ambilin minum nih, buat opung nih. Itu opung mana lu batuk? Yang ketawa. Orang batuk dia opung. Kalau batuk harus diapain? Sini duit. Roh Kudus tugasnya apa? Menolong. Yohanes 14 ayat 16. Ini bagian terakhir dari firman Tuhan pagi ini. Yohanes 14 ayat 16. Ya, nggak apa-apa ditunggu satu. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan pada saya dan saudara apa? Seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ke ayat 26. Jadi Roh Kudus apa? Penolong. Saudara mau ditolong? Tapi kenapa nggak suka minta pertolongan Roh Kudus? Tetapi penghibur, ini namanya aja penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah. Ini di atas AI, ChatGPT dan Google dan lain sebagainya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada saya dan saudara, dan mengingatkan kamu akan semua yang telah katakan kepada saudara. Pernah nggak ketika menghadapi masalah seperti ada yang berbisik, ingat firman Tuhan minggu lalu, ingat ayat yang kamu baca tadi pagi? Suka gitu nggak? Itu Roh Kudus. Dia ingetin. Ingat, gak boleh balas dendam. Ingat, gak boleh iri hati. Ingat ya, ingat. Allah tuh gak suka ya gitu. Bro, dia nolong. Saudara yang sering lupa nih, manusia kan bawaannya lupa. Dia yang ingetin. Jadi dia obat pikun. Roh Kudus, dia yang ingetin loh. Dia yang menolong saya dan saudara selama saya dan saudara masih ada di dunia ini. Tadi Bapak di surga memberikan kepada kita DNA serupa dan segambar dengan Dia. Yesus memberi teladan apa? Dia berkeliling dan melayani. Roh Kudus kasih apa lagi? Baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini yang dikasih Roh Kudus untuk saya dan saudara. Terima dengan iman. Jangan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa? Menerima apa? Kok jawabnya kayak nggak berkuasa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Gitu loh. Orang yang berkuasa itu gimana sih? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas
mulai dari di dalam keluarga kita, tetangga-tetangga kita, teman sekota kita, sampai ke ujung bumi. Saudara, ketika diberi kuasa, pakai kuasa itu untuk berhenti berbuat dosa, untuk melakukan firman. Itu fungsinya kuasa. Amin. Saudara ya, saya tahu bapak-bapak sebenarnya dalam lubuk hatinya pengen berhenti merokok. Ada nggak keinginan bapak-bapak yang merokok? Ada nggak? Ada kan? Tapi susah kan? Minta kuasa dari Tuhan. Dia tuh menolong loh. Ya biar saling ngobrol gitu ya. Saya tahu di dalam lubuk hati yang terdalam pasti ada keinginan itu. Benar nggak? Tapi apa daya? Ya, tiap hari godaannya selalu datang. Apalagi kalau sudah ngumpul dengan teman, minta sama Roh Kudus kuasa untuk berhenti. Ya, amin. Amin bapak-bapak. Oma itu sehari berapa? Bisa beli motor loh. Ya, kadang-kadang sama saudara kecanduan Desti itu sama loh sama rokok. Sehari misalnya minum es teh 5 gelas. Loh, saudara kadang suka, kamu merokok nggak baik untuk kesehatan. Saudara minum es teh 5 gelas itu nggak baik untuk kesehatan. Sama, ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Benar nggak? Segelas aja, paling banyak 2 gelas. Kalau 10 gelas itu namanya saudara sudah kecanduan. Saudara kecanduan teh sehari bisa 10. Udah tahu. Itu kecanduan loh. Itu sama aja dengan merokok. Merusak. Kalau segala sesuatu yang berlebihan tuh, benar nggak? Tuhan merokok nggak? Puji Tuhan. Minum es teh sehari 10 gelas. Oh, puji Tuhan. Terus sama aja saudara merokok, minum es teh 10 gelas, ya sama aja kecanduan. Benar nggak? Merusak kesehatan. Omanya Ken makan mie ayam sehari berapa? 10 mangkok? Enggak kan? Kalau 10 mangkok itu berbahaya, merusak perekonomian keluarga. Ya, minta kekuatan Roh Kudus. Untuk apa aja? Saudara kecanduan apa? Oh, saya kecanduan drakor. Minta kekuatan Roh Kudus. Saya udah kalau nonton drakor aja itu bisa 5 jam. Kasihan dong keluarganya. Ya, ada yang gitu nonton drakor sampai 3 jam, suami, anak-anak dibiarin kelaparan, ada bertobat. Ya, itu jadi tahu. Nah, jangan-jangan kecanduan drakor. Loh, kecanduan bukan hanya rokok, es teh, narkoba dan lain sebagainya loh. Itu drakor sama loh. Drakor itu memakan waktu. Saya kalau udah scroll ketemu reel di Facebook itu setengah jam. Bener loh. Yang tadinya mau nyapu nih sampai sapunya sampai nangis. Terus saya nggak dipakai-pakai. Itu ya, itu hati-hati saudara. Ini sama juga dengan rokok, sama juga dengan narkoba. Bisa bikin kecanduan. Hati-hati loh. Ya, Opung masih main HP? Opung Purba, Opung Manalo? Enggak ya, puji Tuhan, Opung jangan. Biar anak muda saja Opung kecanduan. Jangan. Nanti Opung lihat dari drakor, nanti sendiri, tahu sendiri, jangan. Ya, minta kuasa. Saudara punya kuasa loh. Bukan kuasa kayak Superman, enggak. Saudara punya kuasa lewat perkataan saudara. Membangun masa depan anak-anak dan cucu kita, ya. Amin. Jangan pernah menyesal mengiring Yesus. Amin. Saudara yang sudah mulai mundur, sudah mulai udahlah Tuhan selesai sampai di sini. Ingat, kasih Tuhan lebih besar dari segalanya. Ya. Gak apa-apa lah kita di dunia ini berselisih paham, berantem. Itu cuma atribut, aksesoris kehidupan. Yang penting tujuan utama saudara masuk surga, diselamatkan. Saudara mungkin mengalami sakit hati, penyakit, itu pernak-pernik kehidupan. Yang penting tujuan saudara harus nyampe ke sana. Jangan pernah menyesal ikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sampai mahkota kehidupan saudara terima. Nanti. Semangat? Semangat para tangan.
Ya, aku ketawa. Yang ikut family gathering semangat, yang nggak ikut juga semangat. Bisa Natalan di gereja-gereja yang nggak apa-apa ya. Kita diundang di GKP kan sama ini tanggal 25, yang nggak ikut ke Kuningan bisa datang ke GKP atau ke gereja-gereja yang mengadakan Natal. Yang penting saudara orang Kristen masa tanggal 25 di rumah. Ya. Ini gimana Om? Oh, kira Om ngomong tadi. ya, jangan 25 nggak kemana-mana ke gereja. Saudara nggak ikut ke Kuningan, saudara bisa ke gereja kok ya. Tapi jangan gereja. Jangan keterusan. Hadiri aja perayaan Natalnya. Kita beribadah, memperingati hari Natal. Tetap semangat. Apapun yang terjadi sekali Yesus tetap Yesus. Masalah boleh datang, benar? Tanpa sini Pak. Masalah boleh datang, sekali Yesus tetap Yesus. Tetap berdoa, minta kuasa dari Tuhan. Saya pernah main musik. Tetap terus melayani ya, apapun harga yang saya dan saudara bayar. Bertahan sampai akhir. Bertahan sampai garis finish. Sampai saudara dapat mahkota. Saudara bayangin, Yesus memahkotai saudara dengan mahkota kehidupan. Ini kayak gini deh. Coba bayangin. Keren banget. Ya, jangan lepaskan Yesusmu. Pegang sampai akhir. Apapun yang terjadi, masalah boleh datang, sakit penyakit boleh datang, apa mungkin boleh ruwet, berantakan, tapi sekali Yesus tetap. Yuk pakai berdiri, biar peredaran darah lancar. Nyanyikan pujian dengan iman. Kita mau melayani Tuhan, bertahan sampai habis, sampai selesai dengan pelayanan bintang 5. Apapun yang terbaik, saudara kasih ke gereja yang terbaik, kasih buat Tuhan yang terbaik. Keluarga saudara dilayani dengan baik. Ada servis bintang 5 di dalam keluarga, di dalam usaha, dalam pelayanan. Apapun yang saudara hadapi, berikan pelayanan Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan iman, dengan kerinduan untuk terus bertahan, tetap setia sampai mahkota kehidupan kita. Takkan pernah selesai mengiring Yesus sepanjang hidupku.
Pergunakan itu untuk melayani Tuhan. Kita diberi kuasa, kita diberi teladan oleh Bapa di surga, oleh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus. Pagi ini terima kuasa itu untuk kita berkeliling, melayani, menjadi saksi. Kita serupa dan segambar dengan Bapa di surga. Pergunakan seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah belajar kebenaran
firman Tuhan. Biarlah servis bintang 5 yang sudah Kau teladani dalam kehidupan-Mu menjadi teladan bagi kami pada hari ini Tuhan. Kami mau melayani sesama kami mau melayani Engkau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, sehingga Tuhan ketika kami menyadari kami sudah ditebus, sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, kami mau pergunakan hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami boleh mau mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Siapapun itu pagi hari ini, berikan kami hati seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Dengan apapun segala keberadaan umat-umat di tempat ini, kami percaya selalu ada yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami. Jalan keluar yang terbaik, masa depan yang terbaik Kau akan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya seluruh masalah-masalah kami dengan iman. Kami boleh percaya Kau sudah selesaikan dengan cara-Mu yang luar biasa. Berikan kami kesabaran, ketekunan untuk menanti-nantikan jawaban doa yang Kau berikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima. Kami percaya tanamkan itu dalam hidup kami sampai kami bertahan sampai akhir, sampai mahkota kehidupan kami terima dengan iman. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kedua. Kita akan ujian jangan doa. Undangan Natal ya untuk gereja, jadi ditentukan hari Sabtu kita kembali anak-anak youth jam 6 sore dilanjutkan dengan latihan musik, dan hari Minggu seperti hari ini tidak ada perubahan, jam 7 pagi untuk ibadah umum dan 7.45 untuk sekolah minggu. Yang ulang tahun minggu ini yaitu Ibu Dewi Kartika, selamat ulang tahun Tuhan memberkati. Doakan untuk bangsa Indonesia, Kota Indramayu, Kota Hotlis, dan jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir hari ini, Bapak Ibu Kepala Staf Pastori. Doakan untuk hasil ujian akhir semester anak-anak sekolah
minggu dan pemuda remaja. Doakan juga untuk Natal kita tanggal 25-26 perjalanan ke Kuningan, acara yang diselenggarakan di Hotel Montana Kuningan, semuanya diberikan kelancaran, bahkan untuk berangkat dan yang ada di Hawaii diberikan kesehatan supaya kita sama-sama merayakan Natal di tanggal 25. Doakan untuk perayaan Natal di seluruh Indonesia berjalan dengan aman dan sukacita. Laporan keuangan gereja, persembahan kepada ibu ada 381.000, persembahan kas pemuda ada 244.000, diakonia ada 1.053.000, kas pembangunan ada 2.335.000, kas Natal ada 3.419.000, kas wanita ada 2.140.000 dan dana wasarus ada 16.820. Ya, silakan yang mau mengatur ke Ibu Sutina hubungi, yang mau bayar dana wasarus silakan ke Cilomi. Ya, pengumuman dari gereja demikian, nanti ada tambahan dari Ibu Gembala. Nggak ada, langsung ke Bapak Gembala. Akhirnya sudah diibadah hari ini, sama-sama kita berdiri. Kau memberkati aku. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami tinggal dalam perlindungan Tuhan, kami tinggal di dalam penyertaan Tuhan, kami tinggal di dalam naungan kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau menyertai perlindungan-Mu tetap atas mereka ya Bapa. Engkau yang akan membantu kami di dalam setiap persoalan dan masalah kami. Karena Engkau baik dan Engkau akan menolong kami Tuhan. Tidak akan terlambat pertolongan Tuhan. Tidak akan pernah Tuhan Yesus Engkau membiarkan kami seorang diri Tuhan berjalan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Engkau baik, Engkau akan menyertai kami sebab Engkau Immanuel. Puaskan kami Tuhan dengan keberadaan-Mu ya Bapa. Bukakan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Kami Tuhan Yesus menolak setiap Tuhan Yesus siasat dunia ini yang menutup kami terhadap perkara-perkara Tuhan, yang tidak membawa kami kepada pengertian akan pengenalan Tuhan. Kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh menikmati Engkau di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau yang mengangkat khawatir kami, takut kami Tuhan, bimbang kami. Kami telah menerima firman Tuhan. Kami nikmati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati negara Indonesia ya Bapak, dan pemerintah
Presiden dan juga jajarannya yang ada Tuhan, untuk memberkati negara ini Tuhan, menjadi negara yang berjalan kepada pengenalan akan Tuhan ya Bapak. Tuhan Yesus berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun ada Tuhan, untuk memberitakan firman dan kebenaran, membawa terang itu kepada ujung-ujung bumi Tuhan, supaya gelap itu tidak berkuasa atas dunia ini ya Bapak, tetapi pengenalan akan Tuhan akan terjadi Tuhan lewat anak-anak-Mu Bapa, lewat hamba-hamba-Mu, lewat gereja-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bencana alam, Engkau tolong mereka Tuhan yang mengalami bencana alam Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menghibur mereka Tuhan dalam penderitaan mereka, di dalam kesesakan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menyertai mereka ya Bapa. Biar Tuhan Yesus semua Tuhan mengalami Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih buat perjalanan ibadah hari ini dari pagi sampai saat ini Bapak, dan untuk latihan berikutnya Engkau ada dan kami akan tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu kami bawa pulang ya Bapak, menjadi kesejahteraan di tengah-tengah keluarga kami. Ada damai, ada kasih, ada kemurahan, ada kebaikan melingkupi keluarga kami, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Kami klaim semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hati dan pikiranmu, angkat tanganmu, terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan memberkati. Terima kasih.